Rashford resmi perpanjang kontrak di MU. Kim Min-jae resmi jadi pemain Bayern Munchen. Samuel Eto'o dituduh hancurkan karir Andre Onana. Jordi Alba resmi susul Messi ke Inter Miami. Bayern buka pramusim dengan kemenangan 2-7-0. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester United pada Selasa 17 Juli malam waktu Indonesia Barat resmi mengumumkan telah memperbarui kontrak Marcus Rashford yang membuat sang pemain akan tetap berada di Old Trafford hingga 30 Juni 2028. MU sebelumnya sudah mengupayakan kontrak baru itu sepanjang musim 2022-2023 lalu. Pasalnya, kontraknya di MU akan berakhir pada musim panas 2024. MU ingin mempertahankan Rashford karena penampilannya di lini serang begitu memukau. Bayern Munchen akhirnya meresmikan kepindahan Kim Min-jae. Bek asal Korea Selatan itu dikontrak berdurasi 5 tahun setelah ditebus 50 juta euro dari Napoli Selasa 18 Juli 2023 malam waktu Indonesia Barat. Dia akan mengenakan nomor 3 di Bayern. Kim Min-jae jadi pembelian ketiga Bayern musim panas ini setelah Konrad Laimer dan Rafael Guerreiro yang datang secara cuma-cuma. Cedera yang dialami bek Chelsea, Wesley Fofana, dinilai cukup parah. Alhasil, tim medis klub memutuskan Fofana harus menjalani operasi demi membetulkan jaringan ligamen lututnya. Ini membuat Fofana kemungkinan harus absen panjang karena waktu pemulihan biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Cedera ini makin menambah suram karir Fofana bersama Chelsea yang lebih banyak dilalui di ruang perawatan. Sejak dibeli dari Leicester City dengan bandrol 75 juta pounds, Fofana baru tampil 22 kali. Mantan kiper Manchester United Edwin van der Sar keluar dari perawatan intensif setelah mengalami pendarahan otak 2 minggu lalu. Pria 52 tahun tersebut sudah diizinkan untuk meninggalkan ICU per Selasa 18 Juli waktu setempat. Van der Sar kini menjalani terapi pemulihan di kamar perawatan normal sebelum bisa balik ke rumah pekan depan. Manchester United resmi memulangkan Jonny Evans yang sempat dipinjamkan ke sejumlah klub hingga terakhir dijual ke Leicester City. Kepastian tersebut diumumkan lewat situs resmi klub Selasa 18 Juli. Evans menandatangani kontrak jangka pendek dan masuk skuad pramusim tim. Penampilannya di sesi latihan tim muda Manchester United beberapa waktu sebelumnya ternyata sukses membuat pelatih Erik ten Hag terkesan. Calon kiper Manchester United Andre Onana telah terbang dari Italia ke Inggris Selasa 18 Juli. Ia dikabarkan bakal segera menjalani tes medis dengan setan merah. Inter akhirnya rela melepas Onana setelah MU memberikan tawaran senilai 50 juta euro kepada Inter. Onana dikabarkan akan dikontrak oleh MU selama 5 musim dengan opsi perpanjangan 1 tahun. Mantan Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Kamerun, Henry Jalakwan, tuduh Samuel Eto'o sebagai penghancur karir calon kiper Manchester United, Andre Onana. Henry mengungkapkan bahwa Eto'o adalah sosok yang harus bertanggung jawab atas menurunnya performa Onana bersama timnas Kamerun. Bahkan, hengkangnya Onana dari Inter menuju ke MU pada bursa transfer kali ini ada hubungannya dengan Eto'o juga. Hal tersebut dikarenakan Eto'o dilaporkan telah mengirim surat kepada Inter agar menendang Onana dari Giuseppe Meazza. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi melihat Kylian Mbappe di tempat latihan klub pada hari Selasa, tetapi memutuskan untuk tidak mengadakan pertemuan empat mata karena kebuntuan antara klub dan pemain berlanjut. Situasi sang penyerang memang masih dalam tanda tanya besar untuk bertahan atau hengkang di musim panas 2023 ini. Sedianya pertemuan antara Kylian Mbappe dengan orang nomor 1 di PSG akan dilakukan hari Selasa waktu setempat. Tawaran 70 juta pounds Chelsea untuk Moises Caicedo telah ditolak oleh Brighton. Chelsea sedang mempertimbangkan apakah akan maju dengan tawaran lain dengan pembicaraan yang sedang berlangsung antara kedua klub untuk gelandang tersebut. Sky Sports News telah diberitahu bahwa Chelsea akan disiplin dan memiliki minat pada pemain lain.
Klub baru Alex Telles sudah ditentukan, yaitu Al Nassr. Segala kesepakatan sudah tercapai dan kini tinggal menunggu pengumuman resminya saja. Faktor utama kepindahan Telles dari Manchester United karena dirinya sudah tersingkirkan dari tim utama. Telles bukan pilihan kedua, apalagi pilihan pertama. Fabrizio Romano menyebutkan biaya transfer Telles tidaklah mahal. Bek asal Portugal itu diboyong Al Nassr dari Old Trafford dengan mahar 4,6 juta euro saja. Joao Felix mengungkapkan salah satu impiannya ke publik. Bintang Atletico Madrid tersebut bermimpi untuk bisa bergabung dengan Barcelona. Pernyataan itu sendiri keluar saat situasi Felix di Los Rojiblancos sedang tidak menentu. Ia tidak masuk skema tim untuk musim depan, sehingga ia mencari klub baru. Sayangnya pemain berusia 23 tahun ini belum mendapatkan tawaran apapun dari El Barça. Kalau sampai ada, Felix tidak ragu menerimanya. Striker muda Rasmus Højlund menyatakan setuju untuk pindah ke Manchester United. Hal itu dikemukakan pakar transfer Fabrizio Romano. Fabrizio menyebut Rasmus Højlund menyetujui kesepakatan pribadi dengan Setan Merah. Lain sisi, Atalanta tidak berniat menjual Rasmus Højlund. Namun Fabrizio Romano menaksir Atalanta mungkin setuju di angka 65-70 juta euro. Jordi Alba resmi mengikuti jejak mantan rekan setimnya di Barcelona, Lionel Messi dan Sergio Busquets yang lebih dulu merapat ke Inter Miami. Kepastian itu terungkap dalam wawancara Presiden Inter Miami, Jorge Mas kepada media Argentina TAIC Sports. Inter Miami juga dikabarkan sedang melakukan negosiasi dengan Luis Suarez. Striker asal Uruguay itu diklaim amat bersedia reuni dengan Messi dan ex-Barca lainnya. Bayern Munchen tampaknya ingin merombak komposisi lini tengah yang ada. Nama terbaru yang kini hendak dijual di bursa transfer musim panas 2023 adalah Joshua Kimmich. Football Espana menjelaskan Munchen ingin mencari dana segar dari penjualan Kimmich. Dengan kata lain, Kimmich tidak asal dilepas. Munchen hanya mau melepas Kimmich dengan tawaran menggiurkan. Tidak dijelaskan berapa bandrolnya, tetapi harga pasarannya sekarang di angka 75 juta euro. Bayern Munchen memulai pramusim dengan sangar. Di Rotten melumat FC Rotas Igern dengan skor 2-7-0 dalam laga yang berlangsung di Tegernsee Selasa 18 Juli 2023 waktu setempat. Jamal Musiala, Marcel Sabitzer dan Mathys Tel masing-masing mencetak 5 gol ke gawang tim dari Divisi 9 Liga Jerman. Setelah ini, Bayern selanjutnya akan bertolak ke Jepang. Di sana pasukan Thomas Tuchel melawan Manchester City dan Kawasaki Frontale. Dusan Vlahovic dikaitkan dengan kepindahannya ke Stamford Bridge dalam beberapa pekan terakhir. Akan tetapi Chelsea tampaknya tak akan bisa mewujudkan transfer Vlahovic dari Juventus. Melansir Goal, batu sandungan utama bagi The Blues untuk mendapatkan pemain asal Serbia itu adalah gajinya. Chelsea percaya bahwa mendatangkan andalan Juve itu akan mengacaukan struktur gaji mereka yang baru dengan beberapa nama besar sudah pindah pada musim panas ini. Rumor hengkangnya Aubameyang dari Chelsea berembus keras dalam beberapa waktu terakhir. Tampaknya sudah cukup bagi pemain asal Gabon tersebut berpetualang di Inggris. Pemain Chelsea ini kabarnya semakin dekat bermain kembali di Liga Prancis bersama Marseille. Dilansir Goal, Marseille menyampaikan niatnya untuk menampung Aubameyang. Awalnya Aubameyang menolak, namun laporan tersebut menjelaskan rayuan dari Direktur Olahraga Marseille akhirnya berhasil. Sang pemain akhirnya tertarik untuk pindah. Inter Milan tidak akan mudah untuk merekrut Folarin Balogun dari Arsenal. Kesulitan terbesar yang bakal menghadang adalah permintaan biaya transfer yang tidak murah. Inter kabarnya menyiapkan dana sebesar 40 juta euro. Biaya tersebut ternyata masih kurang banyak. Balogun baru bisa dilepas jika Inter bersedia membayar 58 juta euro. Perbedaan harga tersebut coba disiasati Inter dengan cara lain, di luar menambah biaya transfer, salah satunya lewat add-ons. Ilkay Gundogan sadar kedatangannya ke Barcelona untuk menjadi pengganti Sergio Busquets yang pergi ke Inter Miami. Ex-pemain Manchester City itu juga tidak ragu jika harus memainkan peran yang ditinggalkan oleh Busquets. Ia mengklaim dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan diri bahwa bisa bermain di posisi yang berbeda.
ia yakin dapat membantu Barcelona di mana saja ditempatkan. Meskipun Frenkie de Jong juga bisa diandalkan, Gundogan kemungkinan besar akan dipasang bersama Pedri dan Gavi. AS Roma saat ini berusaha untuk mengontrak gelandang PSG Renato Sanchez. Gianluca Di Marzio telah melaporkan bahwa Giallorossi telah menyegel 4 pemain musim panas ini. Tujuan mereka selanjutnya adalah memperkuat lini tengah mereka, dan Sanchez kini telah muncul sebagai target utama jantung taman. PSG harus membuka kemungkinan membiarkan Sanchez pergi dengan status pinjaman ke Roma. Pelatih Tottenham Hotspur, Eng Postecoglou, dibuat terkesan dengan kiper rekrutan barunya dari Empoli, Guglielmo Vicario. Manajer asal Australia ini menyebut bakal memberi kesempatan bagi Vicario unjuk gigi mengawal gawang The Lily Whites. Kalaupun Hugo Lloris hengkang, Postecoglou sudah tidak butuh kiper baru lagi karena sudah ada sosok Vicario dan kiper asal Inggris yakni Fraser Forster. Roberto Calenda, perwakilan Osimhen, secara terbuka mengkritik laporan yang menunjukkan bahwa kliennya tidak mau menandatangani kontrak baru dengan Napoli. Napoli sangat ingin mengamankan masa depan Osimhen di tengah minat dari beberapa klub top Eropa, termasuk Manchester United bahkan Real Madrid. Calenda buka suara di Twitter untuk menepis laporan dari Il Mattino, surat kabar yang berbasis di Naples, yang menyarankan pemain Nigeria itu masih mencari jalan keluar dari klub, menyebutnya sebagai berita palsu. Football Italia menyebut Lazio sudah mengajukan tawaran perdana kepada Napoli untuk menggait gelandang asal Polandia, Piotr Zielinski. Tawaran yang diajukan senilai 18 juta euro kepada Napoli. Dengan kontrak Zielinski di Stadion Maradona yang tersisa 1 tahun lagi, Bianco Celesti merasa angka yang mereka ajukan sudah sepadan dengan valuasi Zielinski saat ini. Kendati demikian, sejumlah media Italia memberitakan kalau Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, mematok harga sebesar 30 juta euro untuk Zielinski. Willian, pemain klub Liga Inggris Fulham FC yang kini berusia 34 tahun, kontrak 1 tahun pertamanya di Craven Cottage sudah berakhir akhir bulan lalu, yang berarti dia telah menjadi pemain bebas transfer selama Juli sejauh ini. Namun, kini menurut kabar dari BBC, pemain Brasil itu telah menandatangani kontrak selama 1 musim lagi di Craven Cottage. Meskipun kali ini klub memiliki opsi untuk memperpanjangnya selama 12 bulan lagi. Willian mengaku bahagia kontraknya diperpanjang oleh klub. Presiden kehormatan sekaligus legenda Bayern Munchen, Uli Hoeneß, mengklaim Harry Kane secara verbal setuju gabung Bayern. Menanggapi hal itu, manajer Tottenham, Eng Postecoglou, menyebut Kane masih di timnya dan masih berkomitmen di Spurs. Postecoglou mengatakan bahwa diskusi awalnya dengan Kane sangat bermanfaat dan tidak terpengaruh oleh ketidakpastian menjelang dimulainya musim baru Liga Primer Inggris bulan depan. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Screenshot tayangan ini, post di sosial media kalian, dan tag Starting 11 Network. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!